Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu yang beranggotakan 5 orang. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan materi kami tentang pengorganisasian dan struktur organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar manajemen. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah tulisan atau ucapan di dalam penyampaian kami. Kami mohon maaf. Dan semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Satu, pengertian organisasi. Menurut Andalan Al-Bani, organisasi ialah penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan. Susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur, gabungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut beberapa ahli, menurut W.J.S. Purwadarminta, organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur. B. Menurut Jamil Mardianoko dan Citra Handayani, organisasi adalah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, dan prosedur pergantian anggota. C. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. D. Menurut James Demonan, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dua, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Dalam struktur organisasi yang baik, harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Ada 4 elemen struktur organisasi, yaitu yang pertama, adanya spesialisasi kegiatan kerja. Yang kedua, adanya standarisasi kegiatan kerja. Yang ketiga, adanya koordinasi kegiatan kerja. Dan yang keempat, besaran seluruh organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, antara lain: A. Strategi organisasi. Strategi organisasi itu dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai suatu tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. B. Skala organisasi. Organisasi itu dapat dibedakan skalanya, yaitu ada skala besar dan ada skala kecil. Organisasi yang berskala besar karena ruang lingkup aktivitasnya yang luas, maka memerlukan pendelegasian wewenang dan pekerjaan, sehingga dalam mendesain struktur organisasinya pun perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan aktivitas yang luas tersebut. Sedangkan organisasi berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit, karena pangsa pasar yang mungkin masih sedikit. Jumlah penjualan atau produksinya pun juga sedikit. C. Teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. D. Lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi. 1. Kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus bertanggung jawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. 2. Kejelasan kedudukan.
Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya berkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. 3. Kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangatlah membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat konsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. 4. Kejelasan jalur hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sesuatu organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan. Penggolongan aktivitas dalam struktur dapat kita bagi menjadi 4 unsur. A. Unsur pimpinan. B. Unsur pembantu pimpinan. C. Unsur pelaksana tugas pokok. D. Unsur pelaksana tugas-tugas fungsional. Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan, secara selektif harus didasarkan pada asas-asas prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut. A. Asas tujuan organisasi. Menurut asas ini, tujuan organisasi harus jelas dan rasional, bertujuan untuk mendapatkan laba atau untuk memberikan pelayanan. B. Asas kesatuan tujuan. Menurut asas ini, di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. C. Asas kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan. Tetapi seseorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan. D. Asas rentang kendali. Menurut asas ini, seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 sampai dengan 9 orang. Selanjutnya, pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian, sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional atau objektif, bukan emosional, subjektif yang didasarkan atas dasar like dan dislike. Dalam pembagian kerja, karyawan harus memiliki sikap seperti di bawah ini. 1. Wewenang dan tanggung jawab. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan, dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang, makin kecil pula pertanggungjawaban. Demikian pula sebaliknya. 2. Disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. 3. Kesatuan pengarahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan bertalian erat dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Bagan organisasi formal. Struktur organisasi terlalu kompleks untuk disajikan secara verbal. Organisasi mempunyai aspek utama. Suatu struktur organisasi yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pembagian kerja setiap kotak menunjukkan individu
atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. 2. Manajer dan bahan atau rantai perintah. 3. Tipe pekerjaan label dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional atau bidang tanggung jawab yang berbeda. D. Tingkatan manajemen suatu bagian tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Selanjutnya ialah bagian organisasi informal. Organisasi informal adalah suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal. Sistem komunikasi ini disebut sistem tanaman rambat. 4 pilar pengorganisasian. 1. Pilar pertama yaitu pembagian kerja. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Dan pilar keempat ialah penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan menjadi departemen aktivitas. Oleh karena itu, merupakan hasil keputusan manajer tentang aktivitas tapi dibagi-bagi menjadi tugas atau secara jelasnya adalah proses pengelompokan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Seperti contoh kayak bisnis restoran. Ada pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu. 1. Departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk satu satuan organisasi, seperti penjualan, akuntansi, dan lain-lain. 2. Departementalisasi divisional. Banyak perusahaan besar dengan banyak jenis produk diorganisasikan menurut struktur organisasi divisional. Bila departementalisasi perusahaan menjadi terlalu kompleks dan tidak praktis bagi struktur fungsional, manajer perlu membentuk divisi-divisi semi otonomi, di mana setiap divisi itu merancang